ya gitu. Jadi ngebujuknya seperti itu. Jadi saya nggak minta beliau untuk istilahnya tuh meng-hire beliau sebagai penulis seperti biasanya, tapi dengan permohonan bahwa kita bekerja sama untuk membuat sebuah karya yang insya Allah bisa dinikmati dan dibawa pulang dibawa pulang oleh orang banyak isinya. Jadi Raya tentang seorang diva yang sudah sukses, sudah menjadi spotlight dari dunia keartisannya gitu. Tapi tiba-tiba dia patah hati dan kemudian memutuskan untuk bunuh diri gitu. Dan di tengah perjalanan menuju bunuh diri itu dia menemukan banyak hal, bahwa ternyata orang-orang yang ditemukan itu lebih besar dari kebesaran dia gitu. Orang-orang yang dia temukan seperti pemecah batu, ibu penjual karak gitu, atau orang-orang yang dia anggap remeh gitu, ternyata punya makna lebih besar dari dia gitu. Dan bisa memaknai hidup lebih benar daripada dia gitu. Jadi jadilah film ini, dan kebetulan waktu itu kita minta Viva Westi yang untuk menyutradarainya, dan semoga di bulan Februari film ini bisa tayang. Mohon doa restunya. Gitu. Sebelum Westi saya mau definisikan, mumpung ingat. Jadi ini film saya coba-coba merespon lah idenya teman-teman ini, dan aku jangan ya raiso pokoknya aku iki wis nggayo engko tak dandani gitu dok. Aku iso nemek dandane kon gak iso. Jadi ini film agama, ini film religi. Ini film religi yang tidak ada kata Tuhannya, tidak ada gerejanya, tidak ada ayatnya. Ini film Islam, tapi tidak ada Allahnya, tidak ada subhanallahnya, tidak ada orang sholat, tidak ada. Tapi ini film Islam. Dan tidak ada subhanallah, tidak ada. Tidak ada, belas tidak ada. Dan saya pesan sejak awal tidak boleh ada kata Allah. Saya sudah konfirmasi sama Allah, dan saya mungkin sampai singitan dulu. Jadi tidak ada subhanallahnya. Ada kecolongan alhamdulillah di masyarakat Samin, tetapi itu tidak dalam posisi seperti Anda bilang alhamdulillah kalau ada cewek lewat gitu ya. Kalau ada cewek lewat kan masya Allah, masya Allah, masya Allah. Terus ini masya Allah ini gitu. Tidak ada itu. Nah ini film percintaan, tapi tidak ada ciumannya, tidak ada gandengan tangannya, tidak ada bilang I love you. Tapi ini film percintaan yang membuat suami aktrisnya sangat cemburu. Tanpa istrinya yang jadi aktor utama ini pernah bersentuhan dengan lawan mainnya. Yang main adalah Titi Suman sama Tio Pakusadewo. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini film agama yang tidak ada tanda-tanda formal keagamaannya, atau film Islam yang tidak ada bunyi-bunyi begituan. Tidak ada orang yang belum yakin akan imannya sehingga tiap hari dia yakinkan diri dengan menyatakan Allah Allah. Karena Allah sudah menyatu dengan nuraninya, Allah sudah menyatu dengan detak darahnya, sehingga tidak perlu dikeluarkan lewat mulutnya. Ya, kira-kira ya. Jadi ini film sangat religius. Gua awakmu mulai masya Allah, Allah Allah, Allah. Terus dijundu yoyo gitu kan. Gitu ya. Itu ya, Mbak Westi, dari definisi saya bener nggak tuh kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerjemahkan tulisan Cak Nun susah-susah gampang. Bisa dibilang itu adalah pekerjaan paling berat karena
pembuatan film itu yang dibutuhkan pertama kali adalah skenario. Dari skenario kita bisa menghitung budget, dari skenario kita bisa menghitung kira-kira pemainnya siapa, lokasinya di mana. Setiap hari saya telepon Cak Nun, ini sudah final belum sih? Sampai film ini kamu bikin, sampai selesai dia tidak akan pernah final. Jadi saya nggak pernah dapat skenario yang sudah selesai fix, pasti ini sudah selesai skenarionya. Jadi sehari sebelum saya syuting, skenario kita anggap sudah selesai. Walaupun di sepanjang perjalanan kita syuting, skenario itu memang tidak pernah selesai. Sampai kita ngedit, kemarin kita pikir film ini sudah, kalau editing itu biasa ada namanya picture log. Jadi di mana gambar ini sudah selesai ya, kita udah pastikan bahwa segini ya film kita. Itu sampai tadi malam itu pun masih kita rubah lagi. Jadi saya berpikir bahwa ternyata ini maksud Cak Nun waktu pertama kali saya menghadap beliau, dan beliau bilang bahwa sepanjang perjalanan pembuatan film ini sampai film ini selesai pun ini sebetulnya belum selesai. Mungkin buat saya yang tidak terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti itu, jadi suka agak berpikir maksudnya apa ya, tapi sepanjang perjalanan ini baru saya mengerti bahwa memang hidup itu tidak akan pernah berhenti untuk belajar, untuk mengerti tentang apa yang kita lakukan. Sama halnya dengan pembuatan film ini, kalimat-kalimat yang dibuat Cak Nun itu luar biasa sekali, sampai saking luar biasanya, ini mungkin tadi sudah dibilang sama Mbak Dewi bahwa film ini tentang seseorang yang pengen bunuh diri, tapi buat kru saya, buat pemain saya, bunuh diri itu bukan menjadi sesuatu yang mengerikan, tapi bunuh diri itu menjadi sesuatu yang seksi sekali. Padahal saya bilang, kita nih lagi bikin film spiritual loh, kita nih bikin film agama, kenapa jadi seksi ya? Mungkin itu tulisan Cak Nun selalu memang bikin kita jadi merasa bahwa kalimat-kalimat itu begitu indahnya, ketika kata bunuh diri menjadi kata yang tidak mengerikan, bahwa ternyata di dalam hidup kita sendiri kita perlu untuk bunuh diri. Jadi kalau Mama ditanya ini cerita tentang apa, bagaimana, saya berharapnya cuman mungkin ini kalimat yang seperti tema malam ini sold out. Mudah-mudahan nanti tiket waktu saat film ini dibuat, film ini tayang juga sold out, mungkin dalam bentuk yang positif. Jadi mohon doanya film yang berbicara tentang Islam, tapi kita tidak membutuhkan sesuatu yang bukti di dalamnya, tapi yang kita inginkan adalah rasanya bahwa kita semakin mencintai agama kita semakin mengerti Tuhan kita makin mengerti siapa kita lewat film ini, tanpa harus ada simbol-simbol tertentu di dalamnya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau ditanya saya seperti apa sih, sampai detik ini pun setiap kali film itu diputar atau saya lagi proses, saya baru mengerti bahwa setiap kalimat-kalimat yang ditulis Cak Nun itu ternyata dalam dan maksudnya tidak sekedar kalimat. Mungkin lebih lanjutnya Mas Abrang yang bisa cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bercerita sebelumnya, saya sebenarnya dengan Cak Nun bersedia nulis ini, saya senang banget ya sebagai anaknya. Soalnya teman-teman tahu sendiri betapa susahnya nyeret Cak Nun ke mainstream, padahal aku pengen bangga. Ya wong ora ngerti ya sapa bapakku, ngono lho. Lah kita wis piye carane nelikung men gelem akhirnya mau nulis Modiar iki saya. Orang motor bukan ke Cak Nun ya. Oh, salah aku rawani, kualat. Kualat aku kualat asli. Terus tahu. Tapi bahwa ketika kata-kata itu keluar, saya belum, iki yo, anggap saya objektif ya. Saya kapan pernah melihat bapak saya romantis? Tapi di film ini saya melihat, wongnya romantis seneng nih. Pantas bojone mlayu. Iki di tangan Cak Nun kata sandal iso nggo ngrayu wong wedok iki. Sandal, lem, sepatu. Wah.
untung ora saumuran. Saumuran ra itu bojo. Tapi ya di sisi positifnya saya pasti juga mendapat bakat itu. Ya amin. Film ini saat ketika membaca skripnya, saya juga ikut mumet saya nih. Ini gimana ini bikinnya ini? Ini kata-katanya sangat tidak lazim apa yang pernah kita lihat di film-film. Hah? Misalkan, gua no trailer tontonan dewe. Tontonan dewe. Nah, raya nonton filmnya. Pakai banget contohnya. Ini kata-katanya sulit ini. Ini koyo semi teater, semi formal. Ih kok piye ya? Tapi ada satu kata-kata Cak Nun yang bikin jangkar untuk kita berjalan. Kamu coba setia sama skripnya, sama kata-katanya, kamu setia sama kata-katanya. Nah itu ketika baca pertama kita bingung, baca kedua mendapat